Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini bersama saya Mas apa Mas? Mas Novan Setiabudi. Ini mengalami keluhan apa? Kalau saya kan lama sebenarnya di asam lambung nggih, Pak. Asam lambung jadi mual gitu. Sering pusing. Biasanya kalau asam lambungnya kambuh itu rasanya gimana? Yang jelas mual terus satu mual nih, Pak. Yang kedua itu ketika makan itu kayak mau muntah. Terus sering migrain, terus nafasnya itu sesek. Bahkan kemarin dibawa buat badminton itu sampai nggak selesai itu loh, kayak gitu. Jadi ini Mas Novan mengalami keluhan asam lambung. Asam lambung itu berarti asam dalam lambungnya itu berlebih. Jadi kalau dia lagi kambuh itu kayak neken ke atas. Pernah opnam juga, Pernah opnam ya. pernah opnam gara-gara sampai ke jantung, sampai saya di kasih oksigen. Itu biasanya ya penyebabnya pola makan yang tidak teratur, tidur yang tidak teratur. Jadi setiap malam itu susah tidur loh, susah tidur, bahkan selalu tidur itu di atas jam 12. Jadi biasanya sebelum kena asam lambung itu pola makan tidak teratur, tidurnya pun tidak teratur, cenderung begadang ya, tidurnya sampai larut malam. Terus jenis konsumsi makanan itu juga mempengaruhi bisa asam lambungnya naik. Okay. Misalnya yang berbau-bau santan bisa, dan lain yang berbau soda bisa jadi kalau kondisi, apalagi kalau kondisi bahaya kalau kondisi perutnya kosong. Iya, memang akhir-akhir ini memang saya kadang ya seringnya memang telat makan terus memang di pekerjaan kan juga secara pemikiran memang kan dibilang mikir terus kayak gitu ya, akhirnya sampai terforsir telat makan. Nah itulah ya, jadi yang perlu diperhatikan untuk pemulihan sekarang ini saya coba asam lambung itu saya bantu biar sebenarnya ya sudah termasuk ini gas asamnya susah dikeluarkan. Nah, saya mencoba membantu agar metabolisme tubuh itu menjadi lancar. Termasuk gas itu kan udaranya susah dikeluarkan. Bisa jadi karena memang sudah terlalu banyak sumbatan aliran darah. Jadi metabolisme tubuh itu dia mengalirkan darah, bersama darah mengalir itu ada oksigen, ada nutrisi, ada hormon. Nah itu kalau sudah banyak sumbatan ini juga susah dibuang gas yang ada dalam tubuh. Jadi saya bantu, nanti saya lenturkan otot-ototnya, saya paksa kalau ada sumbatan dalam pembuluh darah, misalnya plak lemak itu bisa dikeluarkan itu dipaksa dipijat. Biar plak-plak dalam dinding pembuluh darah itu mengalir bersama aliran darah. Ini nanti semakin lama akan lambung semakin terasa lebih nyaman, lebih lega, lebih enak. Mudah-mudahan gasnya bisa kebuang. Monggo dilepas tenggurep.
Ini jadi otot-ototnya, otot di bagian sebelah tulang belakang, kedua-duanya sudah keras, kaku. Jadi otot kalau sudah keras kaku ya bisa kecenderungannya tidak hanya menekan saraf tapi juga menekan pembuluh darah. Apa? Iya. Ya ini kakinya juga ototnya keras, kaku. Nah ini dulu katanya hobi main bola juga. Ya biasanya kalau hmm. Hmm. Cedera lah. Jenengan kayak mirip-mirip Mas Ruli.
beli Karang Moncol. Malam ini udah keras sampai kaki. Jadi kayak sepertinya melenturkannya itu bertahap dari luar, tengah, dalam, sampai kerasa kendu karena saking keras tubuhnya. Ya, kaku, keras otot-ototnya ini.
Duduk Pak Mas Novan. Nah, ini udah saya bantu lenturkan otot-ototnya. Mudah-mudahan semakin rasa lebih enteng, lebih nyaman, lebih lentur, jadi buat gerak lebih fleksibel ya. Karena kekakuan otot akan mempengaruhi gerak, power maupun refleks. Kalau ototnya kaku ya powernya kurang, refleksnya kurang. Jadi ini keluarnya Mas Novan ini sudah diperiksa, dicek itu keluarnya asam lambung. Oke, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, penyebabnya dari mulai pola makan, telat, sering telat makan, jenis makanan yang dikonsumsi, yang mengandung gas-gas itu juga akan mempercepat atau memperparah yang namanya keluhan asam lambung. Pola makan, istirahat yang cukup, dan pilih makanan yang mengurangi makanan yang mengandung gas-gas yang bisa memperparah kondisi keluhan asam lambung. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.